Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah di tempat ini, yaitu tepatnya di rumah saya yang insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga duduknya kita di sini semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa saya mengajak berkumpul di sini? Karena saya ingin membahas mengenai perjudian yang sedang terjadi waktu bulan-bulan yang lalu, yaitu ada di samping rumah saya. Maka dari itu, lokasinya itu tepat di rumah saya, di mana di daerah Desa Gamel. Nah, mengenai perjudian, maka saya akan mengangkat judul, yaitu dengan judul faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat itu senang dalam perjudian. Nah, ada dua rumusan masalah yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, apa sih faktor dari adanya perjudian. Nah, yang kedua, apa sih dorongan sehingga masyarakat atau warga Desa Gamel itu senang dalam perjudian. Nah, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 itu dijelaskan agar kita sebagai umat manusia yang beriman untuk menghindari yang namanya perbuatan-perbuatan keji, yaitu termasuk berjudi, minum khamr, atau perbuatan-perbuatan yang mengundang maksiat, berzina. Hendaklah kita itu menjauhinya. Nah, maka dari itu, faktor apa saja sih yang menyebabkan manusia itu sering melakukan perjudian? Yang pertama itu minimnya keimanan. Kenapa manusia itu bisa melakukan perjudian? Itu karena imannya itu tipis, imannya itu sedikit, minim, jadi lemah iman, sehingga dapat kesusahan, tidak punya duit, mau punya duit banyak, akhirnya melakukan perjudian. Nah, mungkin karena imannya kurang sehingga mudah dalam melakukan perjudian. Nah, lalu faktor yang kedua itu kurangnya kebutuhan keluarga yang terpenuhi. Nah, kebutuhan keluarga itu harus selalu dipenuhi. Jikalau tidak dipenuhi, maka akan merasa selalu kurang. Nah, sebaiknya kita harus selalu jaga keimanan kita. Sesulit apapun kehidupan keuangan rumah tangga, itu hendaklah harus
dipenuhi dengan hal-hal yang halal, bukan menjerumuskan diri dalam hal yang haram. Nah, terus dorongannya apa sih? Dorongan dalam orang-orang yang senang berjudi. Nah, dorongannya itu karena biasanya orang tersebut tuh malas dalam melakukan pekerjaan yang halal. Mereka tidak mau melakukan pekerjaan yang halal dikarenakan pekerjaan halal itu kadang mendapatkan upah yang sedikit, tidak banyak upahnya. Jadi akhirnya mereka melakukan perjudian. Nah, adapun dorongan yang lainnya itu biasanya yaitu menganggap perjudian itu suatu pekerjaan. Itu hal yang sangat parah yang sedang terjadi di area Desa Gamal ini, sebab mereka merasa bahwa perjudian itu sebagai hal yang harus dilakukan untuk kehidupannya, untuk menyambung hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Padahal itu hal yang sangat salah. Maka dari itu, warga-warga semua, hendaklah kita itu sadar akan keimanan kita, harus mendekatkan diri kepada Allah agar selalu dalam lindungan Allah dan dihindari dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Perbuatan keji itu harus dihindari karena sudah sangat jelas dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 itu sudah dijelaskan bahwa kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan keji itu. Nah, maka solusinya bagi kita semua sebagai anggota masyarakat di Desa Gamal ini yaitu dengan cara kita harus banyak mendoakan mereka agar mereka itu sadar akan perbuatan yang salah, agar mereka itu bisa balik ke jalan yang lebih benar lagi dan mau melakukan pekerjaan yang halal dan menerima upah yang sedikit namun halal dalam kehidupannya, sehingga upah yang sedikit bisa membawa kita ke dalam kenikmatan dunia dan akhirat. Seperti itu. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa mengajak orang-orang yang masih belum benar dalam jalan hidupnya, bisa mengayomi, bisa mengajaknya ke dalam pengajian yang bisa istiqomah dalam beribadah juga. Maka dari itu, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat didengar dan dapat diresapi, yang mungkin saja orang yang masih merasa salah dalam perbuatannya akhirnya bisa mendapatkan hidayah dengan mendengarkan dakwah saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.